Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifa Putri Khaira, NIM 20233338 dari Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resume telah saya buat dengan mata kuliah Komunikasi Perpajakan dengan judul Media Komunikasi Perpajakan di Era 4.0. Baiklah, mari kita bahas satu-satu, yaitu tentang apa pengertian dari media komunikasi. Media komunikasi adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan sebagai penyampaian pesan atau informasi dari komunikator ke orang lain atau khalayak. Pengertian media komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, yaitu adalah Nur Hayati. Pada tahun 2003, media komunikasi itu adalah media yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Dengan contoh, seorang guru atau dosen harus mampu mengidentifikasi media-media yang dibutuhkan sebelum memulai proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu adalah menurut Badusah dan kawan-kawan pada tahun 2000, yaitu suatu kaedah atau perantara komunikasi yang berhubungan antara satu sama yang lain, seperti menunggu kabar berita dan gambar untuk menyebar maklumat dan pandangan. Materi selanjutnya yaitu tentang teori media komunikasi. Yang pertama, teori semiotik pesan, yaitu media memiliki daya tarik dari suatu sudut pandang semiotik atas campuran suatu simbol yang diatur secara spesial, dan kronologis untuk membuat pesan. Yang kedua, teori sosial kultural pesan, yaitu suatu makna yang muncul argumen dari publik terhadap media. Yang ketiga, teori sosiopsikologis, yaitu percampuran antara sosial dan psikologis dari audien ke media. Yang keempat, teori sibernetika, yaitu menggambarkan bahwa komunikasi interpersonal dan media berjalan bersama dan dalam perkembangan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, yaitu adalah teori kritis, adalah pemahaman dari sebuah pemilik media yang seharusnya bisa dikritis oleh publik agar tidak ada keberpihakan dalam penyampaian informasi. Materi selanjutnya yaitu kita bahas tentang fungsi media komunikasi berdasarkan Burgon dan Hunter. Fungsinya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah pertama, efisiensi dalam penyebaran, yaitu penghabatannya dalam sisi biaya, pemikiran, serta tenaga dan usaha. Yang kedua, memperkuat eksistensi informasi, yaitu membuat informasi atau pesan lebih bermakna. Yang ketiga, menghibur, ialah media komunikasi yang telah lebih menyenangkan atau menarik untuk audiens. Yang terakhir, kontrol sosial, yaitu media komunikasi sebagai alat untuk pengawasan dalam kebijakan sosial. Selanjutnya, fungsi media komunikasi menurut Marswi Luhan terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, efektivitas, yaitu sebagai mempermudah atau kelancaran dalam penyampaian informasi. Yang kedua, efisiensi, yaitu untuk mempercepat penyampaian informasi. Yang ketiga, konkret, yaitu mempercepat isi informasi atau pesan yang bersifat abstrak. Yang keempat, motivasi, yaitu adalah memberikan informasi yang bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsi. Pertama, terdapat fungsi produksi, yaitu media komunikasi bermanfaat sebagai penghasil berbagai macam informasi. Contohnya adalah komputer. Yang kedua, fungsi reproduksi, yaitu sebagai pengadaan informasi atau pencetakan ulang. Contohnya audio tapes. Yang ketiga, penyampaian informasi,
yaitu sebagai mempenyebarluaskan penyampaian informasi. Materi selanjutnya yaitu macam-macam media komunikasi. Media komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, media komunikasi audio, yaitu media komunikasi yang menghasilkan suara atau proses interaksi antara satu orang dengan orang lain yang bertukaran informasi baik secara verbal maupun non-verbal. Contohnya, yang medianya itu adalah radio, tape record, telepon, kelontong, beduk. Yang keduanya yaitu adalah media komunikasi visual. Komunikasi ini kombinasi dari seni, lambang, grafik, gambar, desain, grafis, ilustrasi, dan warna. Penyampaian atau proses penyampaian informasi yang dilakukan secara tidak langsung dan hanya bisa terbaca oleh indera penglihatan saja. Berarti ini diartikan kita bisa membacanya saja tanpa kita mendengarnya. Dengan contoh, surat kantor pos, surat kabar, majalah, papan pengumuman, poster, dan sebagainya. Yang ketiga, itu adalah media komunikasi audio dan visual, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu gambar ke orang banyak, penyampaian melalui media elektronik dengan contoh TV, internet, video suara. Kelebihan media komunikasi, yaitu isi kontennya mendalam. Selanjutnya, lebih mudah mengontrol dan mencek faktanya. Selanjutnya, cepat mengakses dan pembayaran. Kekurangannya, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu tak selalu mendalam kontennya, sumber tidak selalu jelas. Berdasarkan data yang terpapar, jumlah teks radio masih sekitar 10,3. Sementara di negara lain sudah mencapai belasan persen yang menggunakan teks radio. Hal tersebut dikarenakan karena masyarakat Indonesia belum memahami akan kewajiban membayar pajak. 4 tantangan perpajakan di era ekonomi digital lintas negara. Yang pertama, tidak seragamnya sistem perpajakan antar negara. 2. Sistem perpajakan dan akuntansi saat ini masih berbasis kepada lokasi masing-masing. Berarti antara negara satu dengan negara seperti negara Indonesia dengan negara Malaysia pasti berbeda antara sistem perpajakannya dan akuntansinya. Yang ketiga, usaha lintas negeri mempersulit pemerintah dan pelaku usaha di berbagai negara dalam membantu jumlah pengenaan pajak. Yang terakhir, digitalis telah mempengaruhi aktiva transfer pricing perusahaan multinasional untuk mengalih profit ke berbagai cost dalam rangka mengungkit pendapatan kena pajak. Jadi, penggunaan media sosial atau medsos di Indonesia cukup banyak. Maka dari itu, pemerintah memberi edukasi tentang kewajiban membayar pajak melalui media sosial dengan contoh Facebook dan melakukan live streaming melalui medsos ataupun melalui situs. Dan tantangan GPR dalam industri 4.0 harus lebih kreatif, berbeda, dan cepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.